Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang. Dimanapun kita berada hari ini, kita kembali merenungkan Renungan 79. Mari kita bersama-sama menyediakan hati kita, hidup kita untuk belajar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Mari kita terus mengizinkan Tuhan mengubahkan kita. Kita masih belajar tentang bagaimana nasihat dari seorang ibu kepada Lemuel, ya, tentang bagaimana kriteria seorang istri yang baik, ya, istri yang takut akan Tuhan. Ada banyak hal yang positif yang kita bisa belajar. Nah, hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ya, ada satu catatan ya, bagaimana kriteria seorang wanita yang baik, yang menjadi seorang istri, wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang memikirkan bukan hanya kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, tapi bahkan juga menjangkau orang-orang yang membutuhkan, ya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, jadi dia tidak hanya puas dengan melayani suaminya, anak-anaknya, rumahnya terpelihara dengan baik, tapi dia juga punya hati untuk dapat memberikan kasihnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, apa yang kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara? Konteks yang kita belajar dalam Amsal pasal 31 memang tentang bagaimana seorang istri yang baik, ya, istri kriteria yang kita bisa belajar. Tetapi sesungguhnya ada hal-hal yang baik yang kita bisa diinspirasi oleh apa yang menjadi nasihat dari Ibu Lemuel ini, ya. Mari kita belajar apa hal-hal yang kita bisa belajar dari ayat ini yang kita bisa terapkan bukan hanya dalam konteks sebagai seorang istri. Mungkin kita sebagai seorang ibu, mungkin kita sebagai seorang yang belum menikah, kita mungkin seorang pria, kita pun tetap bisa belajar diinspirasi oleh apa yang kita baca. Ayat ini berkata ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya. Hal penting yang saya ingin kita bersama-sama renungkan, ada kalimat aktif di sini. Ia mengulurkan tangannya, bukan sesuatu yang pasif. Nah, ini menarik sekali untuk kita lihat dan saya harap kita dapat memperoleh inspirasi. Ada hal yang penting yang kita bisa belajar tentang mengulurkan tangan. Apa yang ada pada tangan kita? Ya, pernahkah kita memikirkan banyak hal yang kita bisa kerjakan dengan tangan kita? Ya, ibu-ibu mungkin menggendong bayi, cuci pakaian, harus buat masakan. Bapak-bapak harus kerja, ya. Tangan ini dipakai untuk mengendarai kendaraan, tangan ini mungkin dipakai untuk membangun rumah. Ada tangan-tangan yang mungkin kita pakai untuk menepuk pundak seseorang, memberikan semangat, yang untuk berjabat tangan, membuat satu komitmen perjanjian. Ada tangan-tangan yang mungkin kita pakai juga untuk menandatangani dokumen-dokumen. Tangan kita ini punya banyak sekali kegunaan. Tangan kita ini punya banyak sekali hal-hal yang kita bisa kerjakan, ya. Ada tangan-tangan yang terawat dengan baik, ya. Ada orang-orang yang merawat tangannya, kukunya dengan baik. Ada tangan-tangan yang mungkin sudah berkeriput karena harus kerja keras, ya. Ada begitu banyak hal yang kita lihat, ya, bahwa tangan kita ini diciptakan Tuhan. Mari kita kemudian juga merenungkan, ya, pernahkah kita berpikir bahwa tangan kita ini juga adalah gambaran tangan secara fisik yang Tuhan miliki di bumi ini untuk melakukan begitu banyak hal, ya. Ada banyak hal yang Tuhan ingin pakai melalui apa yang kita miliki dengan tangan kita untuk bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Ya, kita bisa melipat tangan kita untuk berdoa, ya, kita bisa mengulurkan tangan untuk membantu orang-orang melakukan pekerjaan mereka sehingga apa yang mereka butuhkan dapat terpenuhi. Jadi mari kita belajar bersama, ya. Kita perlu memperhatikan apa yang Tuhan izinkan, ya, dengan tangan kita, ya. Mari kita belajar tangan kita itu bisa memberi sejarah di dalam hidup kita, ya, karena dengan tangan kita apa yang kita lakukan itu akan menjadi catatan yang istimewa, ya. Cerita apa yang kita bisa ceritakan dengan tangan kita,
dengan perbuatan tangan kita. Ya, ada orang yang cerita hidupnya penuh dengan kemarahan karena tangannya selalu terkepal ya untuk mungkin memukul orang, untuk menunjukkan kemarahannya. Tapi ada orang yang cerita hidupnya penuh dengan kasih ketika tangannya dipakai untuk membelai, untuk menghibur, untuk menguatkan. Nah, cerita apa yang kita pakai dengan tangan kita? Karena tangan kita yang kita pakai itu juga akan mempengaruhi hidup kita. Bola basket yang di tangan saya mungkin tidak akan berharga terlalu mahal ya. Tetapi kalau tangan bola basket itu ada di tangan Michael Jordan sebagai seorang juara di dunia ini, tentu harganya sangat mahal. Ya, sama halnya dengan mungkin raket bulu tangkis. Di tangan saya itu mungkin tidak terlalu berharga, tapi kalau di tangan Kevin Sanjaya sebagai seorang juara dunia itu akan sangat bernilai mahal. Nah, mari kita belajar ternyata di tangan kita itu ada banyak hal-hal yang sangat luar biasa. Tongkat di tangan saya mungkin hanya dipakai untuk mengusir, menakut-nakuti hewan yang mau menyerang ya. Tetapi tongkat di tangan Musa itu menjadi tongkat yang dipakai untuk membelah lautan yang luas. Satu kisah yang kita hidupi sampai sekarang. Batu di tangan saya mungkin akan hanya sebuah batu. Namun ketika itu ada di tangan seorang Daud, ya dia dapat menjadi senjata yang ampuh untuk kemudian dipakai Tuhan melalui kehidupannya dia mengalahkan Goliat. Jadi tergantung di tangan siapa ya benda itu berada. Pada tangan siapa? 2 ikan dan 5 potong roti di tangan saya mungkin hanya bisa menjadi makanan yang sedikit. Tapi di tangan Tuhan yang berkuasa itu diberkati memberi makan ribuan orang. Ya, bahkan saya tidak bisa berbuat banyak dengan beberapa paku. Tapi paku di tangan Tuhan itu menyelamatkan seluruh dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Tangan kita itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk melakukan banyak hal setiap hari ya. Ketika kita melakukan apapun juga dengan tangan kita, mari hari ini kita belajar. Tangan seorang yang percaya kepada Tuhan, tangan orang-orang yang saleh, bukan saja wanita yang saleh, bukan saja istri yang saleh, bukan saja istri yang berbudi, tapi tangan setiap orang percaya dapat menjadi tangan yang kemudian berarti bagi orang-orang lain. Tangan kita bisa dipakai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara setiap hari kita mungkin banyak pekerjaan rutin yang kita kerjakan dengan tangan kita. Mari lakukan itu dengan segenap hati, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi sekarang saya merindukan Bapak Ibu Saudara, keluarga GBDI LCD Magelang, mari taruh dalam hatimu satu kerinduan setiap hari. Taruh lagi, saya mau melakukan apa ya dengan tangan saya untuk orang lain ya. Jadi mari kita belajar memikirkan, kita mungkin boleh mendoakan Tuhan, tanganku hari ini selain untukku, untuk keluargaku, untuk pekerjaanku, untuk kebutuhanku, aku akan gunakan untuk apa lagi? Ingat sekali lagi firman Tuhan berkata kita ini tubuh Kristus. Ya, 1 Korintus 12 ayat 27 berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita bisa belajar dari ayat ini. Hidup kita, tangan kita, ini adalah alatnya Tuhan. Waktu kita hidup dalam dunia ini, apapun yang dijumpai tangan kita untuk dikerjakan. Pengkhotbah berkata, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Ya, kerjakanlah dengan penuh kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa mulai setiap hari? Ada beberapa contoh yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin pagi hari ya Bapak Ibu Saudara dapat di dalam keluarga, ya bukan hanya ibu, ayah pun bisa melakukan. Belai anak-anakmu dengan penuh kasih. Pakai tanganmu untuk mendoakan dia, membelai dia dengan kasih. Kamu diberkati Tuhan ya nak. Waktu anak-anak Anda akan berangkat sekolah, suami Anda akan berangkat, istri akan berangkat. Mari berikan jabatan tangan, berikan tepukan di pundak, atau bahkan berikan pelukan dengan tanganmu, bahwa kita dapat membagikan kasih kepada mereka.
Ya, kemudian mungkin tangan kita bisa kita pakai untuk mengolah makanan. Kalau Bapak Ibu atau Ibu-ibu bisa mengolah makanan dengan baik, siapkan dengan baik. Mari kita belajar membagikan, antarkan mungkin kepada orang-orang yang kita tahu yaitu membutuhkannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya beberapa pakaian-pakaian yang sudah masih pantas pakai, ambil itu, siapkan itu ya, kemudian kita berikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Anda mungkin bisa di kantor ya punya notes-notes kecil, kertas-kertas kecil, pakai tangan Anda untuk tuliskan kalimat-kalimat yang memberi semangat pada teman-teman. Mungkin taruh itu di mejanya, mungkin bisa menuliskan kata-kata berkat untuk anak-anak di bekalnya, menuliskan kata-kata berkat yang Anda taruh di kulkas ya. Jadi kalimat-kalimat yang Anda tuliskan dengan tangan Anda jadi catatan singkat yang memberkati orang-orang yang membacanya. Apa yang Anda tuliskan dengan status handphone Anda, smartphone Anda dengan tangan Anda adalah status-status yang menjadi berkat bagi orang. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, hari ini mari kita belajar orang yang saleh yang mengulurkan tangannya kepada orang yang miskin. Helping hand, tangan yang membantu, tangan yang menolong. Kita diberitakan oleh Tuhan bukan hanya untuk kebutuhan pribadi kita, tetapi kita belajar untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan sendiri mengajarkan kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan kita, tetapi dengan perbuatan kita. 1 Yohanes 3 ayat 16-18 berkata demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya keluarga GBDI El Shaddai Magelang, di tangan Anda ada kesaksian yang luar biasa. Di tangan Anda akan ada banyak cerita-cerita luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi kapan? Ketika Anda mengulurkan tangan untuk membantu sesama, untuk menguatkan sesama, untuk membagikan sesuatu kepada sesama. Tuhan memakai tangan-tangan kita jadi a helping hand, tangan yang membantu, tangannya Tuhan di dunia ini. Puji Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga dan lain-lain, dapat menyalurkannya melalui chat di WhatsApp 0813-2742-0088. Kami akan dengan senang hati percaya bahwa kita semua akan diberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk nasihat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bukan hanya untuk menjadi seorang yang mementingkan diri kami sendiri, tapi belajar bersyukur untuk tangan yang Tuhan berikan kepada kami, mengulurkannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kami berdoa berkati kami keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya menyadari bahwa dari tangan kami ada banyak hal yang kami dapat kerjakan untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Karena itu kami berdoa berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya setiap tangan kami adalah tangan-tangan yang saling membantu, jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu orang-orang di sekitar kami, mengerjakan begitu banyak pekerjaan Tuhan, supaya dengan itu nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Ada banyak orang yang dibantu, banyak orang yang disegarkan, dikuatkan, dihibur, diberkati oleh tangan-tangan kami. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk terus berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Kami terima dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.